Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumina hada ila yaumin nahdu amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di hari yang ke-14 menjelang buka puasa. Pada sore hari ini saya akan membahas tema terkait dengan mempelajari ilmu pelet, ya, atau mahabbah. Kalau anak-anak pesantren itu biasanya anak pondok yang senengnya ilmu-ilmu kayak gitu ya, ilmu mahabbahi gitu, atau ilmu pelet dalam bahasa Jawa, atau ilmu sihir lainnya yang akan saya bahas pada sore hari ini. Bagaimana hukum mempelajarinya? Ya, ada penjelasan terkait dengan khariqul adah. Ada hal-hal yang nulayani adat, itu ada jenisnya, ada 5. Ada mukjizat, karomah, ya kan, maunah, istidroj, dan juga sihir. Sihir itu bisa menjadi haram, ya kan, dengan beberapa alasan. Yang pertama, kalau dia menggunakan lafaz-lafaz yang syirik atau menyekutukan Allah, minta bantuan kepada selain Allah, minta bantuan jin, setan, dan lain-lain itu. Nah, itu. Tapi kalau beda lagi, seandainya tidak seperti itu, dia mempelajari tapi karena gorodin syar'iyyin, itu nanti hukumnya sudah beda. Ya, seperti dijelaskan di kitab Syarqawi, Hasyiah Syarqawi itu juz 2 halaman 386. Di situ dijelaskan wa ta'allumuhu li gorodin syar'iyyin, mempelajari sihir dan sejenisnya itu, ya, ilmu-ilmu itu, ka'an yata'allamahu liyajtanibahu la yaqtadil kufra walal khurma. Jadi kalau mempelajarinya, ya kan, untuk karena tujuan syar'i yang diperbolehkan syarak, itu mempelajarinya contohnya seperti mempelajari untuk menjauhinya atau menghindarinya. Jadi mempelajari dengan tujuan supaya kita tidak terkena sihir itu diperbolehkan. Atau untuk menolong orang, jadi ada orang kena sihir, jadi kita mempelajarinya untuk menolong saudara kita, itu boleh. Atau kalau kayak mahabbah atau pelet itu untuk merakatkan, mempererat suami istri, nah itu boleh. Kalau sudah jadi suaminya atau sudah jadi istrinya, biar langgeng, ya kan, rumah tangganya, ya pakai itu. Ya, tapi sebenarnya yang paling baik sih nggak usah pakai itu sih, nggak usah pakai ilmu itu. Tapi seandainya kepepet lah, kepepet, dan memang untuk mendamaikan suami istri agar rumah tangganya terjaga, nggak terjadi cerai, nah itu pakai itu diperbolehkan. La yaqtadil kufra walal khurmah bal huwa jaizun, boleh saja. Itu di kitab Syarqawi diterangkan seperti itu, ya. Beda lagi kalau mempelajarinya untuk nyalai wong, nah itu beda. Ya, sihir, santet, ya, terus nyalai wong, nah itu beda lagi. Itu yang tidak boleh. Atau mahabbah, ilmu pelet, tapi ya kan mahabbah bojone wong, nah itu beda lagi, ya. Bojone wong, pacare wong, ya kan, atau yang bukan, ya, yang belum jadi suami istri dimahabbahi, ya kan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau gorodin syar'iyyin, tujuan yang dibolehkan oleh syariat, oleh syar'i, nah itu boleh. Itu terkait dengan mempelajarinya. Jadi sebenarnya ada beberapa penjelasan di kitab itu, sebenarnya ilmu itu baik, semua ilmu itu baik, tinggal penggunaannya, yang menggunakannya. Contoh seperti pisau itu baik tidaknya itu bukan pada pisaunya, itu seakan-akan alat. Ilmu itu seakan-akan alat. Kayak pisau itu tidak bisa dihukumi pisaunya itu haram atau halal, itu kan tidak. Tapi nanti pisau itu digunakan apa? Pisau itu digunakan untuk memasakkan suami, memasakkan anak, memasakkan orang tua, ya kan, kerajang bumbu, kerajang sayur, itu boleh, bagus, bisa jadi wajib malah. Tapi beda lagi kalau beli pisau untuk membunuh orang, nah itu yang nggak boleh. Jadi ilmu itu bagaikan alat, tergantung bagaimana dia menggunakan. Ya.
Kecuali tadi kalau memang ada lafat-lafat yang digunakan jambe-jambenya itu jambe-jambe yang ada kesyirikan atau syarat-syaratnya ada hal-hal yang syirik atau menyekutukan Allah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu kan ada hal lain gitu yang menempel padanya gitu. Ya, itu semoga bisa difahami. Jangan sampai salah paham, tapi nanti salah paham rame katanya Pak Saiful membolehkan sihir santet, itu bukan. Bukan seperti itu ya. Nanti dipahami, bisa dibuka kitab aslinya di kitab Hasyiah Syarqawi juz 2 itu halaman 386 untuk lebih memperjelas, bisa dibuka referensinya. Ya, terima kasih dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.